karena kebetulan jam 8 ada rapat di rumah saya sehingga saya minta izin untuk mendahului. Tentu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU yang ke-67 yang sudah berusia 67 makin memantapkan diri untuk kita bisa mengantisipasi kondisi-kondisi atau perubahan-perubahan zaman. Peradaban yang bergerak begitu cepatnya, faktor-faktor eksternal yang tentu ikut menekan, mempengaruhi, kadang-kadang mendorong, kadang-kadang menarik, memang membutuhkan respon yang baik, respon yang tepat. Kadang-kadang ingin kita rasanya merespon tepat, cepat, dan presisi. Rasa-rasanya itu membutuhkan angka 10, membutuhkan sebuah kesempurnaan. Padahal kita tidak selalu sempurna. Maka penyempurnaannya bisa dilakukan kalau kemudian sinergitas itu terjadi. Beberapa hari ini, kurang lebih 2 hari terakhir, saya memberikan ceramah untuk teman-teman junior, adik-adik yang menjadi CPNS. Dalam sebuah obrolan saya melalui acara Zoom seperti ini, saya tanyakan kepada mereka, menurutmu birokrasi hari ini yang nanti akan menjadi profesi kalian itu, yang paling menyebalkan 3 hal itu apa? Saya tanya kepada mereka, karena mereka akan duduk di situ. Ternyata yang paling menyebalkan adalah layanan yang lambat, jam karet, korupsi, pungli, itu yang muncul. Lalu saya balik kepada mereka. Nah, besok Anda akan menjadi PNS. Apa kemudian yang kira-kira bisa Anda berikan dan menjadi komitmen bersama? Kami akan loyal tanpa batas. Luar biasa. Kami mau jaga Pancasila dan NKRI. Hebat. Kami tidak akan korupsi. Bagus. Lalu kemudian saya berdialog dengan mereka untuk membuat konklusi antara harapan atau imajinasi awal dengan apa yang akan dikerjakan. Teman-teman semuanya, para sahabat, saya sampaikan kepada mereka, ternyata Pak, lah nanti kalau saya dimarahi sama bos bagaimana? Mulailah kemudian, dia sudah membayangkan adanya ketakutan-ketakutan. Mulailah kemudian, mereka semua mulai berpikir, ada risiko toh nanti ini yang akan dihadapi. Mulailah mereka ada kebimbangan-kebimbangan. Teman-teman, maka saya sampaikan kepada mereka, itulah dinamika yang akan terjadi. Belum lagi persoalan-persoalan yang tidak hanya di dalam organisasimu, tapi dalam sikap dirimu dan dalam timmu nantinya. Teman-teman semuanya, cerita itu sebenarnya ingin saya sampaikan kepada mereka bagaimana tantangan ke depan. Dan tentu saja IPNU akan mengalami hal serupa. Dan itulah yang hari ini tantangan yang dihadapi dengan sangat luar biasa. Pandemi mengajarkan kepada kita semuanya untuk kita belajar. Kalaulah dulu kita bisa istighosah rame-rame. Saya membuat jatan bersolawat mesti rame. Kita undang Habib Lutfi, Habib Syekh, Kiai Munif, tokoh-tokoh besar Gusmus kita undang semuanya, rawuh dan memberikan tausiahnya, ceramahnya kepada kita semua. Puluhan ribu, ribuan orang bisa hadir berbondong-bondong. Dahsyat sekali. Pulang dari sana, itu rasanya hatinya tenang. Rasanya hatinya senang. Rasanya semangatnya kemudian menggelora. Tapi hari ini kita diminta untuk mencari cara lain. Pak Ganjar ibadah nggak boleh ya? Siapa bilang? Boleh. Kalau kamu ke masjid ya harus berjarak. Kalau kamu mau ada pengajian sekarang ya kita batasi di tempat yang ikut luring, tapi yang daring bisa kita streaming dengan berbagai teknologi. Lalu kami uji coba jatan bersolawat dengan streaming. Ternyata luar biasa. Dan yang ikut tidak hanya dari Jawa Tengah ternyata. Tidak hanya dari Brebes, dari Bulu, dari mana lagi ini? Rembang ya. Terus kemudian dari beberapa tempat yang hari ini saya baca. Dari Gabus ya, tidak. Bahkan Hong Kong ikut, Malaysia ikut, Singapura ikut. Selalu saja setiap ada musibah muncul barokah.
tinggal inovasi dan kreasi. Maka kalau hari ini para pelajar dari Nahdlatul Ulama, teman-teman Ibnu kemudian mesti merespon, ada banyak cara. Kawan-kawan yang hari ini stres, yang mondok stres, yang belajar sekolah umum stres, madrasah stres, kemudian Pak, saya hanya dikasih tugas terus sama gurunya. Gurunya jelai pol-polan, udah kuotanya mau habis, sekarang dikasih tugas terus. Saya bilang, bro, ini lagi menghadapi tantangan, biasa saja. Ikhtiar kita mesti dilakukan terus-menerus. Ini ujian, seberapa mentalmu kuat, seberapa ketabahanmu bisa diuji, dan seberapa kemudian kelengkapan kecerdasan yang kamu miliki bisa mencari jalan keluar. Dan seberapa doamu kamu panjatkan terus-menerus begitu ya. Ini saya sampaikan kepada teman-teman untuk menyampaikan pesan bahwa kondisi ini tidak mudah. Dan saya sampaikan sama yang lain, tenang bro, konconnya oke. Temanmu itu banyak. Tapi bukan berarti kemudian kita berhenti di perempatan dan bingung. Mau balik, mau maju, mau ke kiri atau ke kanan. Jangan bingung. Orientasi itu bisa kita lakukan dengan cara-cara baru. Maka saya kira dalam ulang tahun Harlah yang ke-67 ini, Ibnu juga bisa memberikan hal serupa. Ini yang hari ini recent isu yang paling mutakhir. Tapi bagaimana dengan isu yang sebelumnya? Teman-teman, saya pingin banget. Saya pernah ngobrol sama teman-teman Ansor, saya pernah ngobrol sama Ibnu IPPNU waktu itu, ngobrol-ngobrol dengan kita. Bagaimana yang menyikapi para pelajar kita? Alhamdulillah hari ini gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, tidak sesuai dengan Pancasila, mulai menurun. Tapi bukan berarti itu hilang loh ya. Benih-benihnya akan muncul kembali. Saya mendapatkan di sekolah-sekolah yang di Jawa Tengah itu terjadi. Maka pada saat saya bicara dengan para alim ulama, romo kiai, para pelajar yang memang punya spirit luar biasa, mereka menyampaikan kepada saya bahwa Pak Ganjar, bagaimana kalau kemudian roisnya itu kami yang pegang? Kamu tidak harus pegang. Kamu rebut. Jangan dipegang, direbut. Coba kamu lihat dari petamburan itu. Begitu kemudian sudah selesai, ditulisnya PCNU. Ditulisnya PCNU. Moderasi keagamaan yang membuat relasi sosialnya menjadi baik, silaturahminya menjadi baik, pikirannya positif terus, itu nilai-nilai yang mesti kita ajarkan. Mesti kita berikan. Dan teman-teman Ibnu, saya kira, aku yakin saya itu akan bisa merespon. Barusan tadi dari beritanya online dari kawan-kawan NU ditampilkan dokter muda, Nahdiyin, ahli komputer lulusan Inggris. Wow! Artinya apa? Lompatan itu sangat bisa dilakukan. Dan itu saudara kita. Apa artinya? Maka pada tingkat itulah sebenarnya sharing, knowledge sharing, ya, experiences sharing, ya. Terus kemudian mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi, membuat kemudian kita maju terus-menerus, progresif. Inilah yang kemudian kita harapkan dalam ulang tahun ini, kita akan bisa merespon persoalan yang paling mutakhir. Anda masih akan menghadapi radikalisme, terorisme, bullying, ya, hoax, ya, berita-berita yang mengerikan, dan kadang-kadang kita gagal untuk mencari narasi-narasi positif. Sehingga ternyata di Asia ini ditulis bahwa ternyata masyarakat plus 62 itu, para netizennya itu, kita itu paling tidak sopan ternyata. Nomor 1 di Asia itu paling nggak sopan kita. Asemi, awake dhewe melu kategori ora sopan. Astagfirullahaladzim. Masa sih ya kita kemudian tidak sopan? Nah, konteks itulah kawan-kawan muda yang aktif di medsos, yuk kita banjiri dengan cerita-cerita baik, cerita-cerita positif, cerita-cerita semangat. Sebab kalau tidak dibanjiri oleh orang lain dengan akun yang kadang-kadang ini akun robot, ya, yang kemudian mereka pada beternak akun, terus ngomongnya nggak karu-karuan. Nah inilah yang kemudian kemarin dengan Mbah Munif di Meranggen saya konsultasi sama beliau pripun nggih Mbah nggih gitu.
Ya sudah Mas, sekarang kita buat aja semacam cyber troops. Wah, ini tentara cybernya yang diisi oleh anak-anak muda. Saya harapkan seperti Anda juga bisa ikut begitu ya. Untuk apa? Untuk mewarnai, memberikan cerita-cerita baik, memberikan narasi-narasi positif. Ya, terus kemudian membuat moderasi-moderasi beragama yang baik. Maka kalau ada banser jaga Natalan, yang dijaga sebenarnya bukan ibadahnya, tidak, relasi sosialnya, agar mereka yang beragama lain bisa beribadah dan kita tidak ikut di acara keagamaan ritualnya, tidak. Inilah rasa kemanusiaan yang dibangun, rasa persatuan Indonesia yang dibangun. Maka saya ngobrol sama Bib Lutfi, aku ulon itu Mas Ganjar, kalau Natalan ya saya nongkrong di depan gereja, nongkrong ngobrol begitu sama warga. Tidak ikut ibadahnya, tapi masyarakat sudah merasa kita hadir ada di situ. Oh, indahnya Indonesia. Itulah yang kemudian seringkali banyak orang yang bertanya, Pak Ganjar, setiap masuk di TV kenapa background di belakangnya ada dua tokoh? Ada Mbah Mun, ada Bung Karno. Ini selalu ditanyakan gambarnya itu. Padahal cerita saya biasa saja. Ini bukan soal sekedar ketokohannya. Itu dimulainya dari pelukisnya. Kebetulan pelukisnya sama. Pelukisnya sama dan dia melukis tokoh-tokoh yang menurut beliau kagumi begitu. Dan ini orang Bali. Tapi aslinya Solo. Maka saya pasang karena beliau berdua ini rupa-rupanya memberikan nilai-nilai kepada kita bagaimana toleransi persatuan itu dilakukan, nilai-nilai kebangsaan itu selalu digulirkan terus-menerus. Saya orang yang tidak pernah bertemu dengan Bung Karno. Saya hanya membaca bukunya. Saya membaca cerita dari orang yang pernah bersamanya. Tapi dengan Mbah Mun tidak. Saya bercerita, saya dipeluk, saya menjadi makmum. Dan selalu saja setiap ada event saya merasa seperti anaknya begitu. Seperti anaknya. Maka teman-teman, pada saat itulah saya orang yang sangat beruntung sebelum beliau pergi haji dan kemudian tidak kembali lagi. Beliau banyak bercerita kepada saya di ruang tidurnya dan saya orang yang merasa bangga betul sampai hari ini, senang betul sampai hari ini karena saya makmum yang imamnya beliau dan kami hanya berdua sholat asar saat itu. Beliau ceritakan bagaimana berbangsa, bernegara, bagaimana berhubungan dalam relasi sosial, dan bagaimana pesan-pesan yang sangat luar biasa. Merinding saya. Maka teman-teman, cerita-cerita ini saya sampaikan untuk mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan saya harapkan nanti kawan-kawan Ibnu juga akan bisa berkontribusi dalam hal-hal yang sifatnya konkret di masyarakat, mengedukasi, menginspirasi dengan kreasi dan inovasi. Selamat harlah, mudah-mudahan makin strong, makin menginspirasi, dan makin membuat orang lain jatuh cinta pada Ibnu karena banyak ide-ide brilian yang dimunculkan dengan alumni, dengan tokoh-tokoh yang makin hebat di masyarakat. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.